Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofa Beta Yulianda. Saya CGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Pada video ini saya akan mempresentasikan destinasi budaya positif yang akan dilakukan di SDN Kabupaten 17 Pagi. Silakan disimak. Dari guru TK, kamu sering datang terlambat ya? Iya. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali datang terlambat? 5 kali. Menurut kamu datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya. Iya. Kesalahan pada manusia itu wajar terjadi, tapi kita harus banyak belajar dari kesalahan kita. Kita cari solusinya sama-sama ya. Sering datang terlambat ke sekolah pasti ada alasannya kan? Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Ada yang mau bayar online, tinggal Tidak. Kamu datang terlambat, kamu telah melanggar kesepakatan kelas kita tidak? Apa yang kamu telah langgar? Tuh, kita buat kamu lupas. Ingin. Kenapa? Saya menghargai waktu. Betul, dengan kamu menghargai waktu, kamu juga menghargai orang lain dan melatih kemandirian kamu. Tidak buat kamu lupas. Ingin. Kenapa? Saya menghargai. Betul, dengan kamu menghargai waktu, maka kamu akan menghargai orang lain dan akan melatih kemandirian kamu. Saya menghargai. Baiklah, itu sikap yang baik karena kamu telah meminta maaf. Lalu selanjutnya sikap apa yang akan kamu lakukan? Baik, setelah ini ibu akan bekerjasama. Kalau kamu tidak terlalu datang ke sekolah, kamu bisa kembali ke kelasmu sekarang ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Firdaus dan Ibu Siti Jamilah selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Kapuk 15 Pagi. Yang saya hormati Dewan Guru yang hadir pada siang hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan dan pemahaman budaya positif.
Silakan disimak. Oke, konsep inti budaya positif itu yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Yang ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. 4 kreatif. Yang kelima bernalar politis. Dan yang terakhir mandiri. Kurikulum Merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student center, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Oke, ini miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal di teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang. Ya, disiplin positif. Ini pengertiannya ya, berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, disiplin positif ini lebih menekankan kepada keyakinan diri ya Bapak Ibu, bukan berarti anak itu disiplin karena ada reward atau takut akan hukuman. Ya, nah ini nilai-nilai kebajikannya. Pada profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bapak Ibu yang tadi sudah saya jelaskan. Pada Indo Primary Years atau program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Pada keterampilan hidup atau life skill, itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup seperti makan, minum, terus kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan.
Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya anak melakukan kesalahan, misalnya dia bolos gitu. Nah, besoknya bapak ibu guru kasih hukuman, misalnya dengan berdiri di depan kelas, jadi nggak direncanain. Nah, yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi anak itu nggak ditanya dulu nih salahnya apa, dia langsung guru tersebut langsung kasih hukuman gitu. Yang ketiga, bersifat satu arah, ya. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini biasanya kalau konsekuensi itu misalnya, jika kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu tidak bisa mengikuti, tidak diperbolehkan istirahat. Nah, itu konsekuensi ya. Jadi direncanakan dan disepakati dari awal. Nah, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah atau kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau restitusi ini biasanya gurunya nanya dulu, benar nggak kamu ngelakuin kesalahan, misalnya dia datang telat, benar nggak kamu tadi datang telat gitu. Kalau muridnya bilang benar, berarti langkah selanjutnya adalah mencari solusi sama-sama antara guru dan muridnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik,
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Next. Nah, ini posisi kontrol guru.
penghukum. Kita pasti pernah ya, Bapak Ibu jadi orang yang guru yang menghukum. Misalnya nyuruh anak nulis satu buku, itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalnya ada murid yang menumpahkan es gitu di kelas gitu. Terus bapak ibu ngomong, ya kan kelasnya jadi basah. Nah, anak tersebut kan merasa bersalah. Nah, itu yang disebut pembuat rasa bersalah. Kalau teman, gini misalnya, ayo dong kerjain tugasnya demi ibu, gitu. Itu teman ya. Kalau pemantau, dia hanya memantau nih muridnya melakukan kesalahan apa gitu. Terus nanti dikasih konsekuensi. Nah, yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer ini lebih kepada guru yang melakukan proses restitusi tadi, ya. Jadi mencari solusi bersama-sama. Nah, ini penghukum nih. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini bentuknya fisik ya. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Tuh. Jadi anaknya merasa bersalah. Nah, ini kasusnya kalau siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Lanjut. Nah, ini kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Kalau nggak ya udah, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kalau pemantau biasanya ada kata konsekuensi. Nah, terus setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi untuk pemantau. Selanjutnya manajer. Nah, ini manajer tadi yang mengikuti tahapan segitiga restitusi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini manajer. Nah, posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Posisi kontrol yang mana? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, yang mana? Pembuat rasa bersalah, betul. Karena dia membuat anak tersebut jadi merasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol yang mana? Yang mana? Tadi ada 5 kan, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini mana? Ya, pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, dia hanya sebatas memantau, tapi biasanya memberikan konsekuensi. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Masuk di posisi kontrol mana? Manajer, betul. Lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu. Berarti masih konsentrasi. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira yang mana? Bersalah. Ya. Apa coba? Kenapa memantau? Tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Karena ada konsekuensi. Iya betul, 140 koleksinya. Oke, lanjut. Nah, sekarang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Beda ya sama peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu biasanya kita buatnya bareng-bareng nih sama murid. Tapi kalau peraturan biasanya yang buat gurunya atau stakeholders yang ada di sekolah atau di kelas. Yang pertama sifatnya abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Gak boleh peraturan kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas pakai kata tidak. Misalnya tidak boleh menggunakan botol plastik, tapi diganti dengan kata-kata apa ibu-ibu? Ya, gunakan tumbler, betul Bu ini. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, jadi nggak boleh bertele-tele. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next. Nah, ini dia segitiga restitusi. Ya, tadi ini di tahapan manajer biasanya.
Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertama itu ada menstabilkan identitas. Ya, misalnya biasanya perkataannya gini, tadi Ibu dengar dari guru piket, kamu telat ya. Nah, itu menstabilkan identitas. Itu ya. Nah, yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Contohnya nih, misalnya gini, semua orang pernah berbuat salah. Ya, tapi dari kesalahan itu kita harus belajar. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Misal kamu tahu nggak apa keyakinan di kelas kita gitu. Kalau misalnya dia tahu, coba tanya keyakinan kelas apa. Misalnya dia buat ribut di kelas, tanya keyakinan kelasnya apa. Oh, saling menghargai gitu. Berarti itu keyakinan kelasnya. Nah, dengan dia menanyakan keyakinan, jadi dia tahu nih kalau dia sudah melanggar apa yang sudah disepakati dalam keyakinan kelas tersebut. Nah ini kata-katanya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitasnya gini, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Yang keempat, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak yang mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Nah, ini kamu pasti punya alasannya mengapa melakukan hal itu. Misalnya anak itu telat, tanya alasannya. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi seperti orang yang seperti apa? Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contohnya Dimas ini telat dan menurut ingatan kamu sudah berapa kali kayak seperti apa? Menurut kamu nggak terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya, kesalahan pada manusia itu wajar terjadi, tapi kita harus belajar dari kesalahan kita. Kita cari solusi sama ya. Sering di sekolah pasti ada lesson. Kenapa kamu dari sekolah? Online, iya. Tidak. Takut dalam banget kalau banget dan seperti apa yang kamu lakukan dari saya buat kamu pas. Kenapa? Saya terima kasih. Itu kan hari waktu kamu itu kerja ramah dan lakukan mandirian kamu. Tidak buat kamu. Kenapa? Betul, dengan kamu menghargai waktu, kamu akan menghargai orang yang tidak mandirian kamu. Baiklah, itu sikap yang baik kata kamu untuk memimpin selalu selanjutnya sikap apa yang kamu baik, setelah ini tidak boleh tidak sekolah bisa kembali pas sekarang ya. Ini Ibu, jadi ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi di sini kita tidak ada memberikan hukuman, gitu ya. Jadi kita tanya dulu benar nggak kalau si Dimas ini telat datang ke sekolahnya. Kalau memang dia bilang iya, pertanyaan selanjutnya adalah kita validasi dulu tindakan yang salah gitu. Jadi kita membuat seolah-olah kita juga pernah melakukan hal itu gitu. Jadi kesalahan itu memang hal yang wajar, tapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan kita itu. Nah, ketika kita sudah
menyampaikan tadi validasi tadi. Nah, lalu kita menanyakan keyakinan gitu. Jadi keyakinan apa yang sudah dia langgar gitu. Nah, biasanya kan kalau misalnya datang terlambat itu berarti melanggar kedisiplinan ya. Berarti dia sudah melanggar disiplin. Nah, ketika sudah melanggar, baru kita cari solusinya sama-sama. Tanya penyebab dia terlambat itu apa. Biasanya kan main game, begadang gitu ya. Nah, setelah itu baru dia sendiri yang cari solusinya gitu. Menurut si Dimas tadi, gimana caranya biar dia tuh nggak telat datang ke sekolah, yaitu dengan tidur lebih awal gitu dan mengurangi bermain game. Oke Bapak Ibu, nanti selanjutnya ada video yang kedua. Video selanjutnya ada penanganan kasus melalui segitiga restitusi di mana Vina membawa HP ke sekolah. Silakan disimak ya Bapak Ibu. Menurut ingatan kami sudah berapa kali ketemu ke sekolah? Sekolah itu merupakan suatu bukan Ibu. Setiap manusia yang memiliki kesalahan kita tidak boleh kesalahan. Ingat, kita cari solusi. Kalau sudah membawa dari kesalahan, banyak betul. Ada lagi ya. Ini orang dengan sekolah itu mau kira-kira seperti kelas apa yang melanggar bahwa sekolah itu penting. Ini sampai jadi betul sekolah itu tempat belajar. Kita oke kecuali di review buku saya ya sikap yang baik sudah kamu berikan oke baik kita melakukan solusi itu juga akan terkomunikasi dan itu Ya, pada kasus Vina ini takut meninggalkan HP-nya di rumah karena takut hilang gitu. Jadi dibawa ke sekolah. Cuma salahnya adalah dia tidak melapor ke gurunya atau saya ke wali kelasnya, terus memainkan HP-nya di jam istirahat gitu. Jadi sesuai kesepakatannya, Vina tidak lagi boleh bawa HP. Tapi kalau memang terpaksa harus dititipin kepada wali kelasnya, begitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat video tentang penanganan masalah melalui segitiga restitusi beserta pemaparannya. Selanjutnya ada penutup, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab dalam standar nasional pendidikan. Oke, pemaparan saya sudah selesai. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, memberi tanggapan, dipersilahkan. Oke, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Ya, kepada Miss Suci dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci, saya ingin menanyakan kepada Ibu Rofa. Menurut Ibu Rofa, saat ini Ibu Rofa ada di posisi kontrol yang benar. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Suci untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat baik ya Miss Suci. Ada di posisi kontrol, saya sendiri ada di posisi kontrol guru yang mana? Jadi kan ada 5 ya. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya pernah
penghukum ya, penghukum pasti pernah ya Bapak Ibu, pernah menghukum dengan misalnya menulis sambil berdiri, itu udah pernah. Terus pembuat rasa bersalah juga pernah. Misalnya ketika anak membuat kotor di kelas gitu, jadi ruangannya jadi kotor gitu. Dan di posisi teman pun saya pernah gitu, jadi kayak ayo dong beresin gitu, biar kelasnya juga bersih gitu. Nah, tapi yang paling benar-benar berasa itu di posisi teman, karena saya mengajar di kelas tinggi, jadi anak-anak itu ya sudah merasa dekat sama murid gurunya, jadi kita juga menganggap murid kita tersebut sebagai teman gitu. Yang sekarang saya pemantau juga pernah, misalnya anak tersebut tidak mengikuti keyakinan kelas gitu, biasanya saya langsung tanya konsekuensinya apa kalau kamu nggak ngerjain PR misalnya gitu. Yang belum dan akan saya lakukan yaitu posisi manajer, karena posisi manajer tersebut harus melewati tahap-tahapan dan memang harus mengontrol emosi. Jadi sekarang saya masih di tahap pemantau gitu. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Atau memberikan tanggapan? Oh ya, kepada Ibu Retno dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinaga, nama Tengah itu. Cuman tadi dari video yang saya lihat, terus kemudian berupa karena membawa handphone di sekolah, ke sekolah gitu ya. Terus anak itu tidak memainkan di dalam kelas, tetapi pada saat istirahat. Nah, kalau menurut saya emang salah karena tidak mengikuti keyakinan kelas ya. Tetapi ketika anak itu tidak main di dalam kelas, saya rasa itu enggak satu kesalahan ya, apalagi di jam istirahat gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Retno untuk tanggapannya. Ya mungkin ini tergantung gurunya masing-masing, tapi memang di kesepakatan kelas saya tidak boleh bawa handphone karena pertama takut menimbulkan rasa iri terhadap yang tidak punya handphone. Takutnya jadi ada rasa ingin memiliki gitu. Itu pengalaman saya juga waktu sekolah gitu. Terus yang kedua, dikhawatirkan handphone ini hilang, dan saya kan memang di hari itu tidak menyarankan untuk bawa handphone karena memang tidak ada pembelajaran yang mewajibkan menggunakan handphone gitu Ibu Retno. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, kepada Ibu Retno persilakan. Terima kasih Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau tanya nih. Tadi kan ada tentang keyakinan kelas ya, Nova ya. Pasti kan kita dalam belajar juga membuat kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Mau saya tanyakan, apa sih sikap Bu Rofa jika ada anak yang tidak mematuhi kesepakatan kelas tersebut? Apa yang Bu Rofa lakukan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya, terima kasih Bu Rina untuk pertanyaannya sangat bagus ya. Sebelum saya tahu ada segitiga restitusi, ya biasanya saya menghukum ya. Biasanya ketika membuat keyakinan kelas juga dibuat aturan untuk ketika dia melanggar konsekuensinya ini gitu. Tapi ketika saya sudah belajar segitiga restitusi, saya mulai menerapkan pemecahan masalah melalui segitiga restitusi dulu. Pertama saya tanya dulu benar nggak dia melakukan kesalahan tersebut, terus alasan dia melakukan kesalahan tersebut, dan yang terakhir baru menanyakan keyakinan dari kesepakatan kelas yang sudah diyakini. Begitu Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Oke, tadi kan menanyakan dengan segitiga restitusi ya. Oke, itu mungkin secara individual kali ya. Nah, untuk membuat anak-anak di kelas itu merasa, Bu, kok ini dia ngelanggar, kok didiemin aja gitu kan. Terus akhirnya mereka semua yang merasa yang
ini kita kesepakatan kelas ini nggak berlaku nih gitu kan, kesepakatan kelas ini nggak berlaku gitu kan, karena yang membuat pelanggaran aja di Dirun aja gitu kan, padahal sebelumnya kita kan di belakang sudah melakukan dengan di 3 restitusi. Nah, gimana sih cara Bapak menyampaikan ke teman-teman, ke anak-anak yang lain supaya mereka tuh bisa bertanggung jawab untuk kesepakatan itu berjalan dengan baik. Siap. Ya, terima kasih Bu Lina. Betul sekali. Kalau untuk individu kan benar pakai segitiga restitusi, tapi untuk kasih tahu ke anak-anak ya di kelas ya Bu Lina. Jadi kalau dikasih tahu ke anak-anak di kelasnya itu sebenarnya kan ini keyakinan gitu ya. Berarti kan memang anak-anak ini yakin gitu. Berarti dari faktor internal. Jadi memang anak-anak ini dibuat yakin dulu sama kesepakatan kelasnya gitu dari faktor internalnya, dan kita sering mengulang-ulang gitu apa keyakinan kelas kita itu di kelas gitu saat pembelajaran. Jadi misalnya ketika anak-anak kita berisik gitu, kita langsung bilang, ayo keyakinan kelas kita apa gitu. Nah, tapi untuk mungkin kalau yang pelanggaran berat ya seperti tadi membawa handphone gitu, memang harus secara individual. Tapi kalau memang kesalahan ringan, menurut saya hanya perlu diulang-ulang setiap harinya gitu, biar anak-anak itu sadar gitu. Dan ingat, jangan anak-anak kita aja, kadang orang dewasa perlu diulang-ulang setiap hari gitu, mungkin lupa. Itu Bu Rina. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Pak Darus, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin menambahkan aja ya, lanjutin yang tadi. Mungkin kalau seandainya tadi ada yang bawa HP kan, pada saat yang segitiga restitusi tadi dia berjanji ya. Mungkin itu masuk nggak di keyakinan kelasnya pada saat bikin kesepakatan kelas? Begini, mungkin nanti bisa ditambahin aja, tambahan aja gitu. Jadi pada saat ada siswa yang membawa HP ya, dia pasti udah tahu konsekuensinya gitu. Terus pada saat melakukan tadi segitiga restitusi memanggil anak, kalau bisa tadi maaf Bu Rofa tadi sebagai apa pada saat memanggil ini kan posisi manajer ya. Jadi kalau seandainya manajer ini mungkin yang kalau yang saya tahu ya, yang saya dapat kalau sebagai manajer, jadi kita pertanyaannya kita jangan kayak menghakimi atau menanya terlalu tegas. Jadi kesan kitanya tuh harus dapat gini, kita kayak gimana kabarnya kita tanyakan dulu, terus tadi kenapa bawa HP, alasannya kenapa, terus kita tahu lagi kan kita kasih tahu tadi kan kamu udah tahu kesepakatan kita seperti apa. Terus kalau bisa usahakan biar anaknya itu sendiri yang mencari tahu jawabannya gitu. Jadi kita jangan kita, dan cukup dia yang mencari tahu jawaban. Oh ternyata saya berbuat begini, saya perbaiki dengan cara gimana? Dia perbaiki dengan cara apa yang menurut dia yang nggak bisa diulangi kesalahan lagi apa gitu. Jadi mungkin gambarnya itu aja. Kesepakatan itu memang perlu diingatkan terus menerus ya, sehingga anak yang benar tadi Urina juga bilang kalau ada yang bawa nanti cuma di video doang nanti bakalan terulang gitu. Tapi memang tugas kita sebagai guru ya memang harus mengingatkan. Jadi kalau kita sebagai manajer ya kita harus cari tahu masalahnya apa, terus kesalahan dianya apa, kenapa dia begitu, sampai solusinya bukan kita yang kasih, biar mereka cari, oh ternyata saya harus begini nih biar nggak ngulang lagi. Mungkin itu aja tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Daus, benar sekali tambahannya. Ya, sekarang saya lupa ya, tanyain dulu kabarnya dia tuh gimana, benar-benar nggak langsung ke intinya gitu ya. Jadi tanyain dulu kabarnya, bikin anak tersebut nyaman dulu ya. Memang harus belajar sih ya, kadang kita udah emosi duluan dengar anak bikin kesalahan gitu. Jadi memang harus ditanya dulu, kadang kita nggak tahu mereka itu sedang mengalami apa gitu, kendalanya apa gitu. Jadi jangan langsung menghakimi. Terima kasih Pak Daus. Selanjutnya ada yang mau memberikan tanggapan atau bertanya? Sudah dijawab saya sama Pak Daus. Oke. Ada lagi Ibu Habibah mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Habibah ingin bertanya Bu Rofa, jika posisi kontrol guru sudah Ibu lakukan di dalam kelas, tetapi anak masih melakukan kesalahan, itu Ibu bagaimana solusinya atau bagaimana tanggapan Ibu untuk
menghadapi anak-anak tersebut yang sudah kontrol gurunya pun sudah kontrol semua. Terus tapi anaknya itu masih aja melakukan kesalahan. Itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Habibah atas pertanyaannya. Ya ini juga sering saya alami ya Bapak Ibu. Kita udah ngelakuin semuanya tapi anaknya gak jera-jera gitu ya. Kalau menurut saya kita perlu berkolaborasi ya, berkolaborasi. Kalau saya jujur pribadi kalau udah nggak bisa banget nih kayaknya rasanya kayak menangis gitu. Itu larinya ke kepala sekolah. Saya tanya, Bu, ini gimana ya solusinya gitu. Biasanya ibu kepala sekolah meminta saya untuk membawa anak-anak tersebut gitu. Terus tambah lagi kalau misalnya memang ada teman atau guru yang ngerti gitu di bidang ini, misalnya yang ada basicnya BK seperti Bu Lina gitu. Terus ya sering-sering aja diskusi sama teman sejawat gitu, berkolaborasi intinya seperti itu Bu Ipa. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya cukup ya. Jika sudah tidak ada yang mau bertanya, saya tutup presentasi saya kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Ayo ting ting makan kopi ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi budaya positif yang telah saya lakukan. Burung Irian, burung generasi, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.